IFG, Indonesia Financial Group. Kami hadir untuk menjadi kekuatan baru yang ada untuk melakukan perubahan di Indonesia. Dari bangsa untuk bangsa. Kami bekerja dengan skala yang besar, dengan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang cermat dan seksama. Dengan kekuatan besar yang terkonsolidasi, menyatukan segala pikiran dan usaha berbagai anak perusahaan yang dari dulu selalu ada untuk Anda. Menjamin keamanan dan kesejahteraan siapapun yang ingin maju, baik di jalan, usaha, dan kehidupan. Menjaga keseimbangan finansial lewat produk keuangan dan pasar modal. Dan tentunya memberikan perlindungan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia. Ini adalah saatnya kami membawa setiap orang, setiap usaha, dan setiap impian untuk masing-masing punya kekuatan membangun masa depan finansial yang terbaik dan membawa kita semua untuk besar bersama. IFG, Power to Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahr Ramadan sahrus siyam wa ja'ala sahr Ramadan sahrul Quran wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Akurat TV dimanapun saudara berada, apa kabar di hari ini? Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian dalam kondisi sehat. Yang sakit melalui siaran ini, Ustaz Hendra doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Bagi saudara-saudara yang hari ini sedang berjuang mencari rezekinya Allah, Ustaz Hendra doakan mudah-mudahan Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi galau, lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah kantor, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Para pemirsa Akurat TV dimanapun saudara berada, Islam sebagai sebuah ajaran memerintahkan kita semua untuk berbuat kebaikan. Salah satu pintu kebaikan itu adalah berbagi dari apa yang Allah titipkan pada kita, yaitu dengan cara bersedekah. Salah satu ciri orang bertakwa yang dilukiskan di dalam Al-Quran, orang bertakwa yang Allah terima ibadah Ramadannya, orang bertakwa yang Allah sayangi hidupnya, yaitu rajin bersedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka itu gemar bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat setiap kali berada di bulan Ramadan. Rasulullah dan para sahabat begitu semangat sekali untuk bisa bersedekah, berbagi dari apa yang Allah titipkan pada dirinya dan keluarganya. Oleh karena itulah tema kita di hari ini, yaitu Ramadan makin keren dengan sedekah. Para sahabat Akurat, para pemirsa Akurat dimanapun saudara berada. Apa itu sedekah? Sedekah adalah satu amalan yang baik yang dianjurkan Allah di dalam Al-Quran, yaitu memberi dari sebagian harta yang Allah titipkan pada kita. Sedekah adalah membagikan dari apa yang Allah titipkan pada kita. Punya harta, bagikan. Punya ilmu, bagikan. Apa saja yang kita miliki akan merasa nikmat dalam hidup ini kalau kita mampu berbagi dari sebagian harta yang kita miliki. Bukan hanya sekedar mengumpulkan dari apa yang Allah titipkan pada kita. Para pemirsa Akurat dimanapun saudara berada, di dalam Islam sedekah itu terbagi menjadi dua. Shadaqatun nau'ani. Yang pertama namanya lah shadaqatun wajibun, sedekah wajib, namanya zakat. Nah, zakat kalau sudah di bulan Ramadan, ya, biasanya kita sering ingat dengan kata-kata zakat. Zakat itulah membersihkan harta kita, wajib. Bagi siapa? Kalau sudah terpenuhi dua. Yang pertama terpenuhi nisabnya, ya, setara dengan 85 gram emas. Kalau sudah melebihi itu, maka keluarkanlah zakatnya. Kalau zakat harta berapa Ustadz? 2,5%. Banyak atau sedikit? Wah, kalau 1 juta 2,5% cuma 25.000. Tapi kalau sudah 1 miliar berapa Ustadz? 2,5%. 25 juta. Tangannya gemetar. Ya Allah, 25 juta kira-kira diku. Kalau 4 miliar berapa Ustadz? 4 miliar kebayang. Tinggal dikalikan 25 kali 4, 100 juta. Lebih, kata Allah, kata setan. Bayar zakat, beli mobil. Bayar zakat, beli mobil. Nah,
Kebayang oleh kita para sahabat akurat sekalian, kalau Anda tidak keluarkan yang sedikit itu, yang 2,5% itu, maka Allah akan ambil banyak. Oleh karena itu kuncinya sederhana. Keluarkan yang sedikit, Allah berkahi yang banyak. Keluarkan yang sedikit, Allah jaga harta kita yang banyak. Oleh karena itu, Ramadan ini kesempatan bagi kita. Selain kemudian membersihkan hati, membersihkan jiwa, tapi juga bersihkan harta kita, yaitu dengan zakat. Syaratnya lah terpenuhi nisabnya. Yang kedua, terpenuhi haulnya. Haul itu apa Ustadz? Haul itulah waktunya. Ya, kalau zakat perdagangan, zakat harta adalah sekali setahun. Kalau zakat pertanian, waqta khasdihi, setiap musim panen. Sahabat akurat, para pemirsa akurat, TV dimanapun saudara berada. Yang kedua, yaitu shadaqatut tatawwu'i, sedekah sukarela. Sedekah sukarela ini adalah pasal tidak wajib. Artinya kalau kita tunaikan, kita akan memperoleh pahala berlipat ganda, ketenangan hidup, kemuliaan hidup, dan berbagai macamnya. Pokoknya kalau bahasa anak muda sekarang keren, pokoknya top banget kira-kira kalau semakin bersedekah. Apa itu Ustadz yang sukarela? Yaitu namanya lah infak, sedekah, wakaf, hibah. Pokoknya banyak banget namanya. Nah, ketemu orang misalnya di pinggir jalan, atau kemudian ketemu sahabat-sahabat kita yang lagi membutuhkan di tengah pandemi, Covid, dan berbagai macamnya, terbatas ekonominya, anaknya sulit sekolah dan berbagai macamnya, nggak punya uang untuk bayar kontrakan, ringanlah tangan kita untuk membantunya. Apakah rugi kita Ustadz? Tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah berkurang harta kita. Bantu mereka dengan harta kita. Apa yang bisa kita lakukan lagi Ustadz dengan sedekah ini di bulan Ramadan ini? Memberi makan, ya, berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Kata Rasulullah, ya, tidak akan berkurang pahala puasanya, malah akan bertambah dengan bersedekah, dengan berbagi. Ya, siapkan boleh ketika berbuka puasa, atau siapkan dengan keluarga. Ini kita antarkan ke masjid, atau kemudian kita antarkan ke panti asuhan, ke rumah anak yatim dan berbagai macamnya. Hibur mereka, bantu senangkan mereka. Masya Allah, ketika mereka ingin meminum berbuka puasa, mereka berdoa, ya Rob, berkahi Rob yang sudah bersedekah ini. Tidakkah kita bahagia ketika ada saudara-saudara kita bisa berbuka puasa dari sebagian harta jerih payah yang kita kumpulkan dalam satu hari. Oleh karena itu, Ramadan ini semangat terus berbuat kebaikan. Apalagi Ustaz yang bisa kita lakukan? Menjelang Idul Fitri nanti, ya, belikan pakaian anak-anak yatim, saudara-saudara kita yang tidak punya ayah dan emak. Anak-anak kita punya ayah dan emak. Mereka tinggal minta baju baru, pakaian baru untuk bisa berlebaran. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak punya ayah dan emak lagi? Kepada siapa mereka meminta kalau bukan mengharapkan bantuan dari kita? Perbanyak sedekah. Bantu mereka, bahagiakan mereka. Insya Allah Allah bahagiakan kita dan keluarga dan anak-anak kita. Apa yang bisa kita lakukan lagi? Dengan berwakaf. Wakaf itu apa sih Ustadz? Wakaf itulah memberikan sebagian harta kita untuk kemudian untuk umat. Apa contohnya? Membangun madrasah, rumah tahfidz, membangun masjid, bahkan sekarang dikenal dengan wakaf uang. Ya, uangnya kemudian diwakafin, kemudian diputarin, kemudian hasilnya kemudian disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang miskin dan berbagai macamnya. Betapa bahagianya hidup ini. Itu dilakukan oleh oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi. Lihatlah Utsman bin Affan, sampai hari ini wakafnya masih terjaga di Madinah. 1400 tahun silam dia meninggal, tapi pahalanya tetap mengalir. Tidakkah kita iri kepada Utsman bin Affan? Ya, tubuhnya boleh kaku di alam kubur 1 kali 2 meter tanah, tapi pahalanya terus mengalir dari hari ke hari. Napas boleh berhenti, tapi pahala kebaikan kita tidak boleh berhenti. 3, kata Rasulullah, hartamu sebenarnya apa yang kau makan akan jadi kotoran. Apa yang kau pakai pakaian ini akan jadi lusuh. Apa yang kau sedekahkan itulah sebenarnya menjadi penolong untukmu. Apa yang kau tinggalkan, aku bangga punya 4 miliar, aku bangga punya 10 miliar dari rekeningku. Belum tentu itu menjadi rezekimu. Itu rezekinya para ahli waris. Berbahagialah ketika Allah kasih kesempatan bagi kita dan keluarga untuk bisa bersedekah. Apalagi di bulan penuh keberkahan, di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Yang masih ragu-ragu, bismillah. Hari ini, siapin nih untuk berbuka puasa saudara-saudara kita di hari ini dan berwakaf. Sahabat akurat TV dimanapun saudara berada, ada banyak lagi yang bisa kita lakukan dengan sedekah sukarela ini. Para pemirsa akurat TV dimanapun saudara berada, apa manfaat dengan bersedekah ini? Rasulullah mengatakan ada 2 manfaat orang bisa bersedekah. Itu manfaat yang pertama adalah penolak bala. Masya Allah luar biasa. Masih ingat kita viral beberapa bulan yang lalu di Jawa Tengah.
sebuah pusat perbelanjaan semua terbakar. Ada satu kios di lantai 2, masih utuh dengan barang-barangnya. Orang heran bertanya, logika berpikir manusia semestinya itu terbakar semuanya. Tapi Masya Allah luar biasa. Ditanya sama pemiliknya, apa sih amalan hidupmu? Sampai-sampai Allah jaga hartamu sedemikian rupa di saat semuanya terbakar. Dengan gampang ia menjawab, aku rajin bersedekah. Kalau ada orang membutuhkan, mau belanja, lalu kemudian dia tidak punya uang, lalu aku katakan, ambillah. Masya Allah, Allah jaga hartanya. Masya Allah, tambah yakin kita bahwa sedekah itu menolak bala. Beberapa bulan yang lalu juga viral sebuah kecelakaan maut di Kalimantan. Ada seorang bapak dan ibu, suami istri, ya, di motornya tergantung satu makanan yang niatnya disedekahkan di hari Jumat itu. Semuanya qadarullah mengalami kecelakaan, tapi ia selamat di dalam kecelakaan itu. Masya Allah, tidakkah kita yakin ternyata sedekah terbaik yang kita berikan mampu menyelamatkan kita dari musibah dan berbagai macamnya. Pasti ada banyak lagi cerita-cerita tentang ini bagi sahabat-sahabat sekalian yang pernah merasakannya. Yang kedua, sedekah itu adalah melipat gandakan rezeki. Apa dalilnya Ustaz? Di dalam Al-Quran dikatakan, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan harta mereka di jalan Allah, kamasali habba. 1 jadi 7, ya, 1 jadi 7, 7 jadi 100, 700 kali lipat. Men, itu bayang oleh kita, ya, kalau kita taruh uang kita di bank, di lembaga keuangan 7% per tahun bagi hasilnya, dibagi 12 bulan ekuivalen dengan 0,5%. Itu artinya apa? Taruh sama manusia 1 juta, dapatnya 0,5% cuma 5.000. Ya, tapi taruh sama Allah, bantu dengan sedekah kita anak yatim, saudara-saudara kita miskin, saudara-saudara kita yang membutuhkan. 1 juta dibalas 7 juta. Nah, lebih banyak mana kira-kira? Yang 1 5.000, yang 1 7 juta sama Allah. Ustadz, yang pasti-pasti aja, Tat. Yang 5.000 mah, Tat. Yang 7 juta mana, Ustadz? Belum pasti. Anakmu sehat, istrimu sehat, suamimu sehat. Karena sehat, alhamdulillah kita bisa pergi bekerja, kantor dan berbagai macamnya. Dan Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan demikian Allah balas terus sekecil apapun kebiasaan baik kita bersedekah, terutama di bulan penuh berkah di bulan Ramadan. Ada banyak cerita lagi, bahkan ada seorang sahabat mengatakan, aku bingung Tat, tiap kali aku rajin bersedekah, rekeningku terus bertambah rezekinya Ustaz. Disitulah Allah meyakinkan, yamhaqullah riba wa yurbis sadaqat. Allah musnahkan harta riba, Allah tumbuh suburkan harta sedekah. Ayo, tidak tertarik sahabat-sahabat? Ayo bulan Ramadan, bulan yang paling baik untuk kita untuk bisa bersedekah. Mudah-mudahan ini menjadi satu kebiasaan kita untuk bisa bersedekah, terutama di bulan baik ini. Dan ada 3 hal yang penting untuk diketahui agar kemudian sedekah kita diterima oleh Allah. Yang pertama, berikanlah sesuatu yang terbaik, jangan sisa-sisa. Yang kedua, hindari riya, ingin pamer, ingin dilihat orang, jeng. Orang buka puasa itu kalau bukan karena suami gua jeng, nggak bakal buka puasa jeng. Say no to riya. Katakan tidak. Meskipun zaman ini zaman media sosial. Sehingga tidak menghabiskan pahala sedekah kita. Yang ketiga, jangan menyinggung perasaan si penerima sedekah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan menyebut-nyebutnya, jangan menyinggung perasaannya. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik jauh dibandingkan sedekah. Ucapan yang baik tentu lebih baik dibandingkan sedekah yang kau ikuti dengan cara menyakitkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tergeraklah hati kita untuk bisa bersedekah. Abadikan hidup ini dengan bersedekah dan berwakaf. Mudah-mudahan kebahagiaan dunia akhirat untuk kita semuanya. Bahagia itu saat kita mampu berbagi pada sesama. Bukan hanya pada saat kita mengumpulkan. Bahagia selalu untuk semua sahabat Akurat TV semua dimanapun saudara berada. Semoga Allah terima ibadah Ramadan kita di hari ini. Semoga Allah terima pula ibadah sedekah kita di hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallah, salam hangat dari Sendra, salam sehat, salam salam Ramadan dari Akurat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berita adalah napas peradaban. Menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata. Penuh sukacita mencari berita. Menelusuri jalan menggali fakta. Menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci. Tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka